Ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, deskripsikan pengertian hadis dan hadis tematik, serta jelaskan perbedaan metode hadis tematik dengan metode tahlili. Hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Sedangkan metode hadis tematik atau biasa disebut hadis maudhu'i ialah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Perbedaan metode hadis maudhu'i dengan metode tahlili. Metode tafsir tahlili, metode ini sering disebut dengan metode analisis. Metode ini dimulai dari pembahasan analisis kosakata, struktur ayat, munasabah, sebab turunnya ayat, hingga syarah ayat berdasar analisis mufasir atau riwayat-riwayat dari Nabi dan sahabat. Sedangkan metode tafsir maudhu'i yaitu pengumpulan hadis-hadis yang berdasarkan dengan tema tertentu. Soal selanjutnya, yang kedua, tuliskan dan ucapkan hadis lengkap, terjemahan, dan substansinya tentang hal-hal sebagai berikut. A. Hadis tentang dakwah disebut juga gaib. Yang B. Hadis tentang kewajiban mengucapkan salam. Yang C. Hadis tentang ekonomi dan politik. Yang D. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang E. Hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia merubah. A. Hadis tentang dakwah disebut juga gaib. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi," yang artinya, barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Sahih Muslim 1893. Substansinya, hadis ini menunjukkan bahwa memberikan petunjuk dan dukungan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan adalah suatu tindakan yang sangat mulia dan akan mendatangkan pahala besar. Yang B. Hadis tentang kewajiban mengucapkan salam. Wa an Abi Umamah Sodai ibnu Ajalan Bahili Qala Rasulullahi inna aulan nasi billahi man badahum bis salam, yang artinya sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Substansinya, hadis tersebut berisi anjuran bagi setiap umat Islam untuk mengutamakan salam sebelum memasuki suatu rumah. Mengucapkan salam adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala karena salam merupakan doa baik bagi yang mengucapkan maupun yang mendengar. Betapa pentingnya meminta izin sebelum memasuki sebuah rumah yang bukan milik sendiri. Cara ini merupakan salah satu kaidah dalam bersilaturahim dan begitu indah akhlak seseorang yang selalu mengawali ucapan salam kepada siapapun yang ditemuinya. Yang selanjutnya, hadis tentang komunikasi ekonomi dan politik. An Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu marfu'an, khiyaru aimatikum linna tuhibunahum wa yuhibunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru aimatikum linna tabukhadunahum wa yubakhadunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum, yang artinya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Substansinya, hadis ini menunjukkan bahwa di antara para penguasa dan pemimpin kaum muslimin ada orang yang soleh. Namun, ada pula orang yang fasik dan rendah agamanya. Meskipun demikian, tidak boleh memberontak terhadap mereka selama mereka masih menjaga pelaksanaan syiar-syiar Islam, terutama sekali sholat. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang munafik ada 3. Ayatal munafiku salasa iza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utumina khona, yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat.
Substansinya, Allah telah membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang beriman atau mukminin. Yang kedua, golongan orang-orang yang ingkar. Dan yang ketiga, golongan orang-orang munafik. Munafik sendiri adalah sikap di mana kita hanya mengatakan iman dan takwa di mulut saja, tetapi tidak benar-benar melakukan hal tersebut dalam praktiknya. Sementara itu, Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, berbuat licik, dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Selanjutnya, hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia merubahnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar falyukhayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ashaful iman, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selama-lemah iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Substansinya, yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai kemampuan. Yang kedua, tidak boleh melarang kemungkaran sampai diyakini hal itu kemungkaran. Dan yang ketiga, kemungkaran harus dinilai sebagai kemungkaran oleh yang mengingkari dan pelaku yang diingkari.